ini kita akan berbincang-bincang dengan satu materi, yaitu tentang dispensasi kawin. Iya, ya, dispensasi kawin. Nah, apaan tuh ya? Iya, baik sahabat inspirasi ya. Berikut akan dijelaskan dulu nih apa sih yang dimaksud dengan dispensasi kawin, siapa aja yang harus mendapatkan dispensasi kawin itu ya, dan lain-lain penjelasan umum berkenaan dengan dispensasi kawin akan disampaikan oleh Ibu Ketua Pengadilan Agama Plehari. Silahkan Ibu Siti Juwaidah. Baik, terima kasih sahabat Radio Tuntung Pandang FM. Kali ini kita akan bicara tentang dispensasi kawin. Kalau dari segi penamaannya, dispensasi itu kan pemberian izin, Bu ya. Iya. Jadi dispensasi kawin yaitu pemberian izin bagi pihak mempelai pria atau wanita yang belum berusia mencapai batas minimal perkawinan oleh undang-undang. Nah, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 dahulu menetapkan batas usia minimal perkawinan laki-laki 19 tahun, untuk perempuan 16 tahun. Nah, kemudian Undang-Undang 174 itu direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamaratakan batasan umur baik laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun. Jadi sama ini, Bu. Jadi bagi orang yang mau menikahkan anaknya atau mau menikah yang belum berumur 19 tahun harus mendapatkan dispensasi pengadilan, dispensasi kawin dulu dari pengadilan gitu. Nah, kemudian kalau siapa saja yang bisa mengajukan dispensasi kawin, yang pertama kedua orang tua. Jadi mulai misal Pian punya anak nih belum 19 tahun hendak mengajukan dispensasi kawin, Pian harus mengajukan berdua. Harus mengajukan mamanya lawan abahnya yang mengajukan itu. Nah, kadang mau seikung mamanya aja atau ikung abahnya aja kadang mau. Kecuali kalau orang tuanya itu bercerai misal, nah kemana anak itu tinggal, nah orang tua itu yang mengajukan. Atau salah satu orang tuanya meninggal, maka seikung aja. Atau kedua-duanya meninggal, maka diajukan oleh orang yang mengurusi anak itu, misal pamannya kah siapa, wali ya, walinya. walinya. Berarti kalau misalnya sesuai dengan peraturan yang sudah diperbaharui tadi ya, misalnya laki-laki belum 19 tahun kemudian perempuan juga belum 19 tahun, berarti kedua belah pihak dari orang tua. Iya, benar sekali. Dan itu, Bu, kalau dahulu itu menjadi dua buah perkara. Jadi yang pihak laki-laki mengajukan, pihak laki-laki perempuan mengajukan. Nah, setelah adanya regulasi baru, kebijakan dari Mahkamah Agung, itu jadi satu perkara juga. Jadi kita saparundutan datang ke ruang sidang. Jadi kan, nah calon laki-laki dengan mama abahnya, calon perempuan dengan mama abahnya. Nah, jadi baik paman non acilnya kadumpat. Jadi itu. Iya. Oke, jadi khususnya diperuntukkan bagi calon mempelai yang belum berusia 19 tahun. Kurang seminggu aja kada kawa boy, kada kawa dicatatakan oleh kuah. Nah, itu. Selain mereka yang mau menikah belum berumur 19 tahun, adakah ketentuan lain yang mengharuskan ada dispensasi kawin ini? Kalau bicara mengenai dispensasi kawin ini umur aja, Bu. Umur. Artinya bila umur kurang dari 19 tahun itu harus ada dispensasi kawin. Nah, itu aja batasannya. Nah, kemudian terhadap perkara dispensasi kawin ini sejalan dengan revisi Undang-Undang 174 yang direvisi menjadi Undang-Undang 16 2019 pulang, ternyata Mahkamah Agung juga intens terhadap ini. Jadi Mahkamah Agung itu, Bu, mengeluarkan satu peraturan nomor 5 tahun 2019 itu pedoman mengadili permohonan perkara dispensasi kawin. Artinya begitu intensnya Mahkamah Agung sehingga membuat regulasi khusus tentang itu gitu. Dan itulah yang menjadi pedoman bagi kami pengadilan, hakim, aparat di pengadilan juga untuk bagaimana mengadili perkara dispensasi kawin ini, karena memang berbeda dari menangani perkara biasa. Betul. Karena ini kan, Bu, anak-anak loh yang dimasukkan ke ruang sidang ini anak-anak.
Iya. Kemudian juga masalah kawin ini kan kayaknya masalah yang krusial lah gitu. Iya. Kalau kita melambat-lambat ya kalau pindah terjadi segala hal-hal sesuatu ya. ya, hal yang Iya. tidak diinginkan gitu ya. Pindah ngalibana urusannya jar kita kawin lari aja. Ya, Kawin sambil buka ya. Jadi iya betul. Jadi harus memang ada ya peraturan yang mengatur secara Khusus. ya, Iya. tentang dispensasi kawin ini. Salah satunya dalam aturan itu Bu bahwa kalau biasanya kan hakim dalam menangani perkara itu susunannya majlis Bu ya. Majlis itu 3 minimal ya, yang namanya majlis itu 3. Nah, kalau untuk perkara dispensasi kawin ini si ikung jauh bae. Jadi hakimnya disebut hakim gitu. Nah, kemudian peraturan ini juga mensyaratkan bahwa hakim yang menangani perkara dispensasi kawin ini adalah hakim yang mempunyai sertifikat anak gitu. Nah, jadi memang hakim yang bersertifikat jar kita untuk itu. Betul, Nah, betul. kalau memang nggak ada kayak di pelihari kami belum ada Bu hakim yang mempunyai sertifikat itu, maka bisa hakim biasa aja yang walaupun belum mempunyai sertifikasi anak. Yang jelas 1 orang hakim aja. Nah, jadi Lalu Bu kalau misalnya ada perkara dispensasi kawin ini ya apa sih yang menjadi pertimbangan dari hakim iya. itu Betul. sendiri untuk memutuskan diberikankah dispensasinya ini atau kadakah gitu? ya baik. Layak adanya. Iya yang kadangnya. Ternyata di dalam undang-undang kita, Undang-Undang 16 2019 itu ada menambahkan prase yang sebelumnya di Undang-Undang 174 tuh enggak Belum ada, Bu, ada, enggak ada. iya. Ternyata di Undang-Undang 16 2019 tuh bahwa dispensasi kawin ini dapat diberikan manakala ada alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup. Nah, inilah yang biasanya menjadi ranah penafsiran bagi hakim karena memang undang-undang sendiri boy memuat alasan mendesak tuh kada dirinci Iya, sendiri. betul. Misal, apakah alasan mendesak orang sudah tertukar daging, Iya, orang sudah orang tertukar sudah perhiasan. iya. Ternyata undang-undang kada ada itu. Nah, itu diserahkan kepada pertimbangan penafsiran hakim. Iya, yang mendesak. Nah, misalnya jar hakim, oh ini mendesak ini karena ini, nah, ada pertimbangannya Iya, itu iya, sehingga layak diberikan dispensasi kawin itu. Terkait teknisnya Bu, mungkin di pengadilan agama karena biasanya kita tidak mengetahui ya mungkin ada paksaan dari orang tua. Jadi bagaimana teknisnya apakah ada mediasi atau bagaimana? Iya, bisa? itulah perlunya dihadirkan anak. Nah, dalam perma ini harus dan wajib bahkan Bu anak itu dihadirkan, tidak ada alasan misal orang tua anak ulun boy kada mau Mereka, atau iya. anak ulun masih sekolah atau macam-macam di sidang gitu, Iya, iya. maka itu akan putusan itu tidak dapat diterima, artinya dia tidak bisa melanjutkan perkaranya Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya. makanya ulun pernah Pak ndak dipelihari sih di tempat tugas ulun yang Iya, iya, dulu. Anaknya tuh hadir Pak, anaknya itu hadir. Kan kita dalam persidangan itu juga meminta keterangan anak Bu ya. Di samping kedua orangnya, orang tuanya, kita minta iya. anak juga kita mintai keterangan. Nah, merasa terpaksa dan kadanya itu dengan anak itu bisa ngomong di Iya. persidangan. Nah, Dari intonasi suaranya pun iya, kedengaran, iya ya. benar Bu Iya. Ai. Jadi Bu Ai kayak gini, anak tuh diam sampai ulun tuh kenapa nak julun nih, bapander pang Iya, iya. ibu ini betakun ya, diam. Ulun kadang menyahut ya ulun pusing jaranya gitu. Sudah berapa kali ulun nang itu di sidang lah. Limbah tuh ulun sokor sidang, ulun sokor Oke. keluar sebuah. Limbah tuh masuk pulang menangis. Bapak dah pusing tuh menangis. Jadi ulun sebegitu sakit kepalanya kan. Iya, Sehingga iya, kan anak iya. itu tangis Iya. gitu kan. Sehingga kan anak ini tetangis, takuni pulang keluarkan orang tuanya buai dulu. Nah, ini bae takutan kalau pindah dikelip Iya. kuitan ya atau dikibit. Nah, ini Atau sampai ke rumah kena awas kan. awas kam jar mina macam-macam jar nak. Iya, Jadi iya, untuk ini pulang keluarakan maaf bulah pak lah ulun hendak bepandar lawan anak pian aja gitu. Keluarakan orang tuanya sekalinya Bu indah. Nah, ulun nih Bu kayak apa yuk Bu jar. Indah sebenarnya ulun kawinnya hendak menuntut ilmu jarnya tapi ulun ditakutan juga lawan mama lawan abah Iya. kalau pada dipadahakan anak nang kada taat Iya. jarnya nang Iya, kayak iya, itu. Ulun adalah memadah ikam tuh menyampaikan lawan mama lawan abah ulun takutan jar kayak sudah. Jadi sampai ulun takut nih Bu lah. Jadi ikam nih kadang kena aja Bu. Hendak kayak kawin tapi kena Iya. dulu jarnya kayak itu. Saya pun anak kawin. Bu. Bener kan hendak kawin. Nah sudah kita hendak kayak lagi. Jadi limbah itu ulun masuk akan pulang orang tua ulun pada akan. Nah Bu anak pian ini sekalinya menangisnya nangka ini, sekalinya pusing dan sakit kepalanya nangka ini. Ke itu kah Bu jar adalah
ingat kadada memang jarinya kada bepadah lawan piana kayak apa. Oh jar orang tua amun nang itu mungkin kami kada memaksa juga boy jarna. Itu pentingnya nang keterangan anak itu. Jadi orang pernah beberapa itu. Ya, Bu, ya, jadi jar dari intonasi suara itu sudah kelihatan. Iya, betul. Iya. Jadi itu persyaratan utamanya. Biasanya Bu untuk memutuskan sebuah perkara tentang permohonan dispensasi kawin ini kira-kira berapa lama? Oh iya. Nah, jadi perkara dispensasi kawin ini misal Bula hari ini kita daftar kalau Bula hari ini kita daftar dengan biaya yang sangat murah. Oke. Coba aja nanti mungkin masyarakat Tanah Laut yang pernah berperkara di Pengadilan Agama Pelai Hari, kita ada kebijakan saya bahwa perkara untuk dispensasi kawin ini kita daftarkan secara elektronik, sehingga hanya Rp145.000 Bu. Oke. 145.000. Hari ini perkara didaftar hari Selasa Bu ya. Paling lambat hari Selasa depan sudah kita sidangkan. Oh. Jadi satu minggu aja. Betul. Nah kemudian 1 minggu setelah disidangkan itu dispensasinya langsung keluar ya? Hari itu juga Bu, hari sidang itu juga. Begitu setelah sidang, keluar sidang, penetapannya atau suratnya jar kita tuh sudah ada. Itulah yang nanti yang akan dibawa oleh masyarakat itu ke kantor urusan agama. Artinya orang ini sudah mendapat dispensasi dari pengadilan. Iya. Nah, kemudian terkait dengan masih peraturan Mahkamah Agung tadi, kalau dahulu Bu sebelum adanya peraturan Mahkamah Agung ini penanganan perkara dispensasi kawin itu kayak perkara biasa. Setelah adanya perma ini mengharuskan kepada kita semua pengadilan itu bahwa dalam perkara dispensasi kawin ini juga ada rekomendasi dari psikolog. Nah, dalam hal ini kami bekerja sama dengan DP2KB, P3A. Iya, silahkan sekretaris itu kapan, bagaimana sistemnya kami, bagaimana pelayanannya untuk itu adalah sebagai respon dari peraturan Mahkamah Agung. Jadi itu tadi termasuk di dalam bukti-bukti yang cukup. Iya, benar sekali. Daripada alasan yang mendesak, kemudian ada bukti-bukti yang cukup. Nah, salah satunya adalah rekomendasi dari psikologi. Nah, Bu, saya ke Bu Nursila ini. Bagaimana nih Bu prosesnya untuk mendapatkan rekomendasi dari psikolog ini? Bagaimana juga sistem kerjasamanya dengan psikolog, dengan pengadilan agama sendiri? Iya, alhamdulillah Pengadilan Agama Pelai Hari ini sudah melakukan kerjasama dengan DP2KB P3A ya. Jadi setiap hari Rabu kami mendatangkan kerjasama tadi, kami datangkan psikolog untuk memberikan konseling. Jadi misalkan tadi kan daftar hari Selasa, nanti hari Rabu itu konseling. Nah di konseling itu psikolog ini akan memberikan rekomendasi. Dia akan tanya dulu dalam apa istilahnya ya. Mereka melakukan penggalian juga pembinaan, wawancara begitu wawancara, pembekalan juga, edukasi mungkin. Karena kan di situ nanti ketahuan, ternyata secara psikolog, anak psikologis misalnya belum siap, tidak siap, tidak mengerti kawin itu kayak apa. Jadi orang tuanya juga hadir, jadi sana kelihatan, ternyata, atau mungkin bisa jadi walaupun usianya masih di bawah 19 tahun, ternyata mereka matang dan dewasa. Karena pada umumnya memang ya di bawah 19 tahun itu sebenarnya masih dalam masa-masa pencarian jati diri. Kalau di undang-undang perlindungan anak kan anak itu yang 18 tahun ke bawah ya. Jadi mereka kan masih mencari jati diri, mungkin mereka masih ingin sekolah atau mungkin cita-citanya apa, dan tahap-tahap itu mungkin terlewatkan oleh mereka. Tapi harus menikah karena mungkin bisa jadi karena faktor budaya, karena faktor ekonomi mungkin juga karena dijodohkan faktor lain, atau mungkin menghindari hal-hal yang sifatnya negatif. Betul. Jadi di situ juga misalnya mereka akan ketahuan nanti kalau memang mereka, makanya namanya kami inovasinya layak kawin. Jadi layak atau tidak. Kalau memang siap ini kawin secara rekomendasi dari psikolog, mereka akan menerbitkan surat ternyata layak kawin, tapi bisa juga ditunda dulu misalnya sampai usianya 19 tahun. Selain itu juga sebenarnya ada lagi satu dari Dinas Kesehatan ya Bu ya, itu yang memeriksa fisiknya secara mungkin
Di sini maksudnya siapa tahu kan namanya masih anak-anak, Iya. mereka harus istilahnya harus siap hamil, Iya, Organ- organnya. iya, Iya. berhubungan suami istri Iya. kan, walaupun mereka masih pahamkah, balumkah? Iya. Iya. Jadi untuk juga mencegah mungkin bayinya stunting atau apa proses. ya. Jadi dari Dinas Kesehatan kami juga bekerja sama untuk menerbitkan ya istilahnya ternyata si calon pengantin ini sehat. Iya, Nah, jadi sehat. ada dua ya Bu ya. Iya. Jadi dari Dinas Kesehatan mungkin dari puskesmas terdekat atau rumah sakit dan juga dari psikolog. Nah kalau yang dari psikolog tadi yang berperkara tidak perlu kemana-mana karena sudah kami ada psikolognya datangkan Iya. setiap Rabu 1 minggu sekali Satu ya. minggu sekali. Ada di kantor pengadilan agama. Iya, Nah, betul. lalu masalah pembiayaan Ibu, apakah untuk mendapatkan rekomendasi dari psikolog ini Iya. si pemohon harus membayarkan ataukah dibayarkan sudah oleh pengadilan agama? Ya, karena kami kerjasama jadi gratis. Jadi gratis bagi si pemohon ya. Iya, gratis, Bu. Oke. Itu penting ya karena walaupun istilahnya mereka secara setelah diwawancara siap tapi tetap mendapatkan edukasi. Iya betul. Nah, betul. karena menikah itu seperti apa nanti ke Iya, depannya seperti apa. Iya, Karena kan kebanyakan kan para pemohon atau mereka yang ingin menikah Iya. dalam angan-angan tuh menikah tuh raminya aja iya, gitu ya. karena cinta atau apa. Iya, iya, iya. Padahal kan nanti misalkan ibu muda nih, mungkin dia akan gampang depresi. Bagaimana dia harus bergadang misalnya menjaga anak, Iya. mengurus rumah Bagian- tangga, iya. mengatur ekonomi. Hal-hal seperti itu akan disampaikan dan diedukasi pada waktu konseling. Iya betul betul. Karena tentu bagi sahabat inspirasi ya, bagi Anda mungkin ya kawan-kawan remaja yang akan memasuki ke dunia perkawinan tidak semudah seperti yang kita bayangkan begitu ya. Iya, banyak hal yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diketahui, yang perlu Iya. dipelajari juga. Resiko-resikonya. Iya, resikonya, kemudian hal-hal hak dan kewajiban gitu ya, Iya. agar memang benar-benar ketika kita menikah itu kita udah siap ya, meskipun memang kata orang segala sesuatunya itu kan kita sambil belajar begitu ya, tetapi paling tidak sudah ada dasar kita ya, iya. Jika termasuk tadi kesiapan mental, psikologis, psikolog, kemudian juga kesehatan juga. kesehatan ya, khususnya pada kesehatan reproduksi. Karena begini Bu, saya juga teringat dulu ada cerita. Jadi waktu dulu ada seorang anak yang dinikahkan oleh keluarganya. Anak itu sebenarnya belum haid malah. Iya, belum haid malah ya. Reproduksinya kan belum Iya, siap. Nggak lulus di Dinkes tuh. dulu belum ada memang ya, belum ada dulu. Waktu zaman kita muda itu belum ada ya itu. Jadi belum haid malah dia ya, jadi dinikahkan begitu oleh keluarganya. Nah, setelah terjadi perkawinan, dia jadi bingung, tengah malam tuh nangis Bu, nangis kayak anak kecil ya, nangis gitu, jar orang bahasa Banjar tuh menggeraung nangis, iya. Jadi bingung, tetangga sebelah nih bingung dengar raungan nyaring nangis kalau kenapa gitu. Nah ternyata dia tidak siap untuk melaksanakan kewajibannya Iya, gitu. hubungan suami istri. Iya, ada sesuatu katanya si suami ini bawa kayak pentungan atau apa gitu katanya, ada keras pokoknya gitu. Lakinnya tuh halang lah. Iya. Nah itu yang harus kita yang harus Mungkin kita sikapi. Iya, itu juga perlunya seks edukasi, Iya, bukan, iya, bukan makanya itu. tabu lagi, tapi Iya, ya memang sekarang harus kan disampaikan. sudah diwajibkan adanya sex education ya pada tahapan-tahapan di usia-usia seperti Iya. itu ya, agar benar-benar mengerti ya. Jadi jangan sampai menumburkan orang sekampungan. Oh ternyata itu aja gitu. Iya, oke, baik Bu, saya ke Bu Jubaida nih, Iya. Bu. Setelah mendapatkan dispensasi kawin ya, setelah mendapatkan dispensasi kawin, si calon mempelai ini membawa dispensasi kepada KUA.
Iya. Ya, pada KUA untuk persyaratan Melengkapi persyaratan nikahnya tadi. iya, melengkapi persyaratan nikahnya. Pernahkah Bu misalnya dalam kasus-kasus tertentu misalnya sudah dapat nih dispensasi dari psikolog, tetapi oleh hakim yang menangani kasus ini ternyata dianggap tidak layak begitu sehingga tidak diberikan dispensasi. Sangat Iya. pernah, Bu. Oke, Iya, sangat pernah. Artinya dalam kan, hal-hal apa tuh? Iya, Iya. dalam pemeriksaan mungkin hakim menganggap bahwa yang diatur oleh di undang-undang perkawinan yang alasan mendesak itu tidak ada gitu ya, tidak ada pada anak itu Iya, atau iya, tidak iya, ada iya, pada iya. orang tua itu. Misal tadi yang tadi bilang pas mendengar keterangan anaknya Ternyata mau biasa-biasa aja gitu dia. pas kita kan dinasehati juga tuh Bu, hakim itu wajib menasehati juga dalam persidangan bahwa memberikan nasihat kepada orang tua dan anaknya bahwa alangkah baiknya dulu menunda perkawinan. Misal Bu lah jar anaknya ulun kada apa-apa juga Pang sebenarnya ditunda perkawinan ini gitu karena Iya, itu iya, iya, kada iya. alasan mendesak. Bahkan Bu ulun pernah juga bahwa ujar nang calon mempelai laki-lakinya malah kayak gini ulun kada apa juga Pang boy sebenarnya menunggu ading gini ujar nah julun nang ini iya. saking bucinnya itu tunggu aja artinya kan alasan mendesaknya itu Kada- tidak masuk tidak ya, masuk tidak masuk di dalam itu kategori alasan mendesak. mendesaknya. Kemudian yang kedua mungkin Bu dalam pandangan hakim misal kenanakan ini anak rumahan aja Iya, gitu iya, Bu iya. sehingga kekhawatiran orang tuanya terjadi hal-hal yang tidak mungkin diinginkan. tidak mungkin Iya, tidak kan mungkin. misal jar kita tuh kadang nang baju jalanan itu kada di rumahan aja gitu misal itu juga termasuk salah satu alasan Iya, mendesaknya jadi dalam tadi. hal-hal seperti itu ya alasan-alasan mendesak yang dipandang oleh hakim tidak masuk dalam kriteria Iya, jadi bisa diberikan dispensasi ditolak ditolak ya, iya bisa ditolak, karena kan ya, Bu dispensasi alasan kawinnya. orang tua itu untuk mengajukan dispensasi kawin itu karena jarnya biasanya bahwa pergaulan anak ini atau hubungan anaknya dan anaknya ini sudah sangat dekat tidak dapat dipisahkan lagi Iya. khawatir akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan Iya, atau iya, menyebabkan aib dan sebagainya. Nah ternyata mungkin di persidangan hakim tidak menemukan Iya, itu ungkap sebenarnya dia biasa-biasa aja. Iya. Nah, sehingga dapat membatasi diri lah iya istilahnya sehingga anaknya permohonannya itu ditolak bisa gitu. Nah kemudian Bu kalau yang rekomendasi konseling tadi ya kan ulun penelitian tentang ini nih Oke. di disertasi ulun. Ternyata di beberapa PPA ulun ini kan dalam waktu ini beberapa kali mutasi ya. Ternyata di konseling itu memang pengadilan agama itu juga sudah karena aturan tadi mewajibkan harus ada konseling pula sehingga pengadilan agama pun bekerja sama dengan dinas terkait tadi DP2-3A tadi untuk konseling. Nah ternyata di beberapa pengadilan agama itu tahapan implementasi konseling itu berbeda. Nah kalau ulun melihatnya di tanah laut ini ulun sangat respect dan ulun menganggapnya spesial. Kenapa? Karena di tahapan konseling itu konselor kami dan psikolog kami itu sampai kepada kayak berani ya benar untuk tuntas lah memberikan bahwa ini layak kawin, diberikan rekomendasi untuk kawin atau tidak diberikan rekomendasi untuk kawin dengan alasan iya apa secara nah, sementara di yang lain di kabupaten yang lain itu memangnya agak berbeda Bu sementara di yang lain itu bahkan tidak berani artinya mereka hanya sebagai batas kepada misal bahwa pasangan ini dan orang tua ini telah diberikan konseling, telah diberikan nasihat tentang perkawinan, tentang diberikan edukasi tentang seks dan sebagainya tidak sampai kepada menohok kepada diberikan rekomendasi dan tidak diberikan rekomendasi. Nah itu kalau di tanah laut ini alhamdulillah terima kasih kepada DP2-3A DP2KB P3A. Dia tuh sampai kayak gitu Bu. Ini bahkan Bu tiap bulan saya biasanya ada ditembuskan mereka oleh ke saya ke ketua itu ada daftar yang mereka kasih konseling beserta dengan penjelasannya. Oh ini diberikan rekomendasi, ini tidak diberikan rekomendasi karena ada alasan-alasannya iya, itu. Saya mantap sekali kata saya ini. Oke. Ini psikolognya Mbak Sila ya, Isela. Iya. Oke. Selamat pagi nih, mudah-mudahan Mbak Isela bisa monitor di pagi hari ini ya. Salam hangat dari saya ya, karena
cukup lama juga kemarin bersama-sama dengan saya. Oh, iya. Iya, waktu saya di Di P2K sana ya. P3A. Oh, satu kantor Iya, ya, Bu, ya. iya. Bahkan kita yang merekrut pertama ya dengan Mbak Sela baru datang kemarin dari kuliah, baru selesai dari kuliah kita ambil karena memang jujur Kabupaten Tanah Laut ini masih agak kekurangan ya dengan psikolog, iya. iya. Terbatas ya, terbatas sekali jumlahnya ya. Ya, oke, baik Bu. Setelah mendapatkan rekomendasi tadi udah 2 rekomendasi ya yang Dari kesehatan dari tadi. kesehatan. Nah, Dan kalau untuk kesehatan, rekomendasi dari kesehatan berarti si calon si pemohon itu berarti kan tidak datangkan di pengadilan agama kan ya? Iya. Berarti dia harus Ke puskesmas terdekat. puskesmas terdekat. Tanah Laut ya. Kami kan kerjasamanya dengan dinas kesehatan. kesehatan. Jadi boleh di puskesmas Mana terdekat saja. rumah atau mungkin rumah sakit terdekat. Di pelayanan kesehatan berarti Pelayanan ya. kesehatan. Iya. Kalau misalnya di bidan desa bisa nggak? Di bawah di bawah dinas kesehatan ya bisa aja Bisa Bu. aja, Bu. Harus ada suratnya resmi. Yang diukurnya itu kan biasanya apa yuk? Yang lingkar ini mungkin itu Iya, Pak, yang iya. kayak Tinggi badan, kayak betul. pemeriksaan orang mau menikah itu Iya, lah. betul, betul. Itu juga yang Ah, dianu. ah, ah. Iya, betul. Soalnya itu juga penting, ya, Iya, penting iya. sekali Kesiapan reproduksi. iya, kesiapan reproduksi. Jadi bidan desa pun bisa Boleh ya. Boleh aja. Iya, jadi masyarakat harus mengetahui dan memahami begitu. Iya. Jadi dalam rangka untuk mendapatkan rekomendasi psikolog ya, pemohon datang ke kantor pengadilan agama karena disediakan secara gratis oleh pengadilan agama. Namun untuk rekomendasi kesehatan ya, pemohon harus mendatangi sendiri ya kepada Layanan kesehatan. kesehatan yang terdekat ya. Iya. Jadi dalam hal ini catatan boleh kepada bidan desa. Karena juga kita banyak kan punya bidan-bidan Iya. desa ya tersebar di hampir seluruh desa. Bisa. Nah, ada bidan desa ya. Yang penting bidan desa itu bisa memeriksa dan memberikan Surat surat keterangan. keterangan. Oke. Masyarakat Tanah Laut sekarang pintar Bu, pintar dalam arti dia itu sudah paham. Artinya ketika dia mau menikahkan anak yang di bawah umur tuh dia bisa kayak menginformasikan ke temannya yang lain. Sekarang itu bukan cuma mengajukan perkara ke pengadilan loh. Kita diharuskan ke puskesmas dulu untuk meriksa anak kita katanya. Kita kemudian dinasehati katanya gitu Bu. Nah, iya, jadi mereka itu paham sudah sekarang Oke. alur itu gitu. Oke, kita ada penelpon. Halo, selamat pagi. Pagi Bu. Waalaikumsalam. Apa kabar nih Pak? Pagi, kabar baik Bu. Padahal lo nih tadi tuh menahan nih kada nelpon gitu. Kemudian ada kisah pentungan tadi. Akhirnya kasih itu aja. Ada pentungan yang dari gitu. Jadi menarik lo nih. Jadi nelpon. Sengaja Pak udah lanjut tadi ya. Alhamdulillah lu ada kawan pian hari ini nah. Ini macam-macam aja. Baik Pak Har, lanjut. Jadi gini Bu, ulun ingin bertakun nih. Jadi ini kasus baru Bu, memang ini real terjadi. Oke. Jadi ada calon manten lah, caten ya. Anggaplah si perempuannya ini anak di bawah umur. Nah, dia itu mendaftarkan untuk minta di apa tuh? Dispensasi. Di dispensasi itu di bulan Maret Bu, bulan Maret. Jadi kan singkat cerita Maret, April, Mei itu baru ada pemberitahuan. Nah, singkat cerita Bu, kemarin Juni itu dia sudah undangannya kan sudah dibagikan, iya. Kan dia merasa sudah beberapa bulan yang lalu sudah izin kan, sudah mengajukan. Saya tidak tahu misnya di mana, apakah itu di KUA atau di PA. Yang jelas dia itu diizinkan kawin, taruhlah misalnya tanggal 10. Nah, sedangkan resepsinya itu tanggal 1 Bu. Ini umpamanya. Nah, jadi kata PA itu tidak bisa dilaksanakan perkawinan karena izin dispensasi kawinnya itu belum keluar tanggal 10 keluarnya. Sedangkan sudah bikin taruh undangan terus sudah dipesan persiapannya udah Rewan siap ya. Jadi solusinya kemarin itu Bu, ibu yang dari PA
disuruh nikah siri dulu Bu, gitu loh. Iya, iya, Nah, iya. artinya ini kan saya tidak tahu nih permasalahannya miss-nya di mana, apakah di KUA atau di pengadilan agama. Oke. Katanya arsipnya gue terselip gitu loh. Nah, itu kan bukan wilayahnya si pemohon terselip itu kan. Iya. Jadi ini ada miss-nya di mana Bu PA? Ini terjadi Bu, real Oke, terjadi Bu. oke. Minggu tadi Bu, saya menghadiri itu, pengantinnya menghadiri itu. Jadi nikah siri dulu gitu loh, karena dispensasi nikahnya itu belum keluar gitu loh. Ya, ini saya sih berharap ini tidak terjadi lagi di lain hari kan. Oke, Ini iya, kasihan si calon pengantin. Akhirnya betul, kan betul. orang bertanya-tanya loh, kok nikah siri? Iya, Kenapa? ada apa? Gitu. Iya. Nah itu apakah ini gara-gara pentungan tadi kan? Gak tahu. Gitu. Masih Bu Nelly, Bang Bari, Baik, Bang baik. Bari. Oke, terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Rekan di Terima Batu Ampar kasih nih, Bu. Bar. Iya, rekan setia kita di Batu Ampar. Nah ini memang real Bu terjadi. Tadi kan disampaikan Ibu bahwa rekomendasi itu kan 1 hari selesai ya sekali. Nah kemudian rekomendasi psikolog, kemudian dari kesehatan. Nah ternyata ada terjadi ya miss-nya di selisih di waktu begitu. Nah dalam hal ini bagaimana nih Bu? Jadi gini Bu ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi bahwa perkara dispensasi itu paling lambat kami sidangkan 1 minggu setelah perkara terregister. Kadang Bu, jalan menuju ke register perkara itu misal Bu, hari ini orang datang, dia meminta informasi tentang dispensasi kawin, gitu kan? Oke, kita berikan syarat-syaratnya, KTP kedua orang tua, KTP anak, identitas anak, ijazah anak, dokumen Ya, kelengkapan, kartu keluarga orang tua dan sebagainya. Kadang masyarakat itu belum lengkap hari ini, gitu kan? Lalu melengkapi. Setelah lengkap baru dibawa ke pengadilan agama kan lagi. Nah, misal dia membawa ke pengadilan agama pada hari yang kita tidak praktek konseling Bu. Misal hari Senin. Artinya kan dia belum konseling lagi. Otomatis Bu, bila belum ada rekomendasi dari konseling, kemudian bila surat menyuratnya itu belum lengkap, kemudian bila belum ada surat keterangan dari pelayanan kesehatan, itu perkara belum bisa diregistrasi. Jadi perkara diregistrasi itu adalah manakala bukti-bukti itu sudah lengkap. Nah, kadang prosesnya yang lama di sana mereka menyiapkan itu. Nah, setelah itu lengkap semua, sudah konseling, sudah ada rekomendasi dari dinas kesehatan, bukti-buktinya pun sudah lengkap semua, baru perkara diregistrasi. 1 minggu setelah perkara diregistrasi itu akan disidangkan oleh hakim tunggal. Nah, setelah itu keluar penetapannya. Nah, kadang tuh begini Bu, kata saya, kadang di masyarakat kita ini sudah bertantu atau berjadwal hari hendak pernikahan kan. Nah, karena orang berhitung hari Bu. Hari baik ya. hari baik berhitung hari. Nah kemudian mereka ini belum memenuhi yang syarat-syarat tadi itu, ya kan? Nah kayak apa ini? Maka hari sudah tertentukan, sidang aja belum lagi, ya kan? Gitu kan? Nah sidang aja belum lagi. Nah kenapa jadi 1 minggu Bu? Hari ini perkara terregistrasi, 1 minggu kemudian baru sidang, itu adalah sudah waktu yang tercepat. Kenapa? Karena batas waktu dari perkara diregistrasi itu harus ada rentang waktu dengan hari persidangan. Nah, jadi harus ada rentang waktu. Nggak bisa Bu, hari ini perkara diregistrasi, hari ini sidang, atau esok sidang atau tidak ada. Karena memang hukum acaranya harus begitu. Makanya Ulun bilang 1 hari itu 1 minggu itu adalah waktu yang tercepat untuk sidang setelah perkara itu diregistrasi. Nah kemudian persyaratan yang lengkap ya. Ulun tadi mendata sudah dengan anggota, kalau perkara dispensasi di tanah laut ini itu Bu, bahkan kalau perkara dispensasi ini kan perkara permohonan ya, perkara yang kalau menurut kami itu enteng lah kan, enteng. Kalau di pidana ya piring ya. Nah, ya benar-benar enteng lah. Nah, itu ndak ada perkara dispensasi ini yang penyelesaiannya itu lebih dari 1 minggu. Tidak ada. Kenapa? Karena memang kami ini juga Bu ada oleh dirjen kami itu penyelesaian perkara itu
paling batas waktu ya. Kalau perkara-perkara yang lain itu 1 bulan. Nah, kalau perkara dispensasi kawin ini kan tinggal perkara si administrasinya aja Bu. Bahkan di perma itu tidak mengharuskan adanya saksi. Maka dalam perkara dispensasi kawin itu tidak ada saksi. Makanya Jero Ulun ketika itu perkara sudah lengkap di register itu hakim itu tinggal memeriksa adakah alasan mendesak atau kada itu aja lagi karena bukti-buktinya itu sudah lengkap dan tidak perlu memanggil saksi-saksi lagi. Nah, kemudian sehingga tidak ada. Dan terus terang kalau di Pengadilan Agama Pelaihari kalau untuk perkara permohonan apalagi dispensasi kawin itu tidak ada yang lebih dari 1 minggu kecuali perkara isbat nikah karena isbat nikah itu ada juga lagi hukum acara yang harus ada rentang waktu pengumuman. Pengumuman 14 hari itu. Jadi kalau isbat nikah itu memang agak lama biasanya. Kalau kita rata-rata akan setelah perkara diregister isbat nikah itu 20 atau 21 hari baru sidang karena melampaui 14 hari tadi. 14 hari plus 3. Kalau perkara dispensasi kawin itu enggak ada. Lalu dalam kasus yang tadi misalnya yang kayak gini Pak Haryanto tadi Bu. Nah, lalu disarankan untuk nikah siri begitu. Karena mungkin Bu ini enggak bisa ditunda kayaknya ini. Undangan tersebar. Iya, undangan tersebar. Jadi mungkin solusinya kayak gini, Bu. Kan sudah nikahan nih. Artinya nikah siri itu tanpa kehadiran pihak puan pejabat. Nah, setelah keluar penetapan dispensasi kawin lagi. Tadi kalau memang diizinkan untuk menikah tadi, dia sebenarnya bisa mencatatkan pernikahannya ke kantor urusan agama tanpa melihat lagi biar kita tuh menikahan hanyar menikahan hanyar nang diku aja. Yang lengkap ada walinya, mempelainya, saksinya dan sebagainya. Kan masalah sebenarnya itu. Dan mungkin ini perlu intens kita perhatian kita yang terhadap tadi lah. Kadang Bu kayak gini, setelah bernikahan ini lengah Ibu lengah padahal kami sudah memberikan izin. Kenapa kada didaftarkan di KUA? Nah, saran ulun mungkin terhadap itu kalau memang itu benar ada, tolong lihat permohonan penetapan dispensasinya kalau memang diizinkan segeralah catatkan pernikahannya itu karena kasihan nanti anaknya. Makanya itu. Apalagi kalau menikah sekarang kita itu sangat kan mengurangi, sangat menekan kepada pernikahan siri. Jadi berarti itu tinggal proses mencatatkan saja lagi. Kadang ijab lagi Bu lah. Enggak bukan ijab lagi karena KUA enggak memandang ada pernikahan ini. Jadi tetap aja ada yang 2 saksi, yang wali, lengkapnya. Jadi yang yang N berapa dari KUA itu juga tetap ada. Tetapi kalau selama mereka menikahan di KUA itu kan nggak bayar Bu, nggak ada PNBP untuk negara. Kalau di luar kan ada PNBP ya 600.000 ya. Nah kalau di KUA kan nggak ada. Jadi dicatatkan. Oke, jadi harus ada tindak lanjut nih. Karena nanti penetapan kami sia-sia, status kependudukannya juga jelas, kartu keluarga dan sebagainya. Betul. Jangan sampai lengah ya. Jangan sampai lengah. Termasuk ini Pak juga menyimpang sedikit dari dispensasi. Kadang masyarakat yang sudah memperoleh penetapan kami isbat nikah Bu bahwa kami telah mengisbatkan pernikahannya, menyatakan sah pernikahannya. Kadang masyarakat ini lupa dan lengah membawa ke kantor urusan agama untuk mencatatkan. Sehingga kadang gini Pak, ketika kita tanya, "Pian pernah buku nikah?" "Enggak pernah Bu, tapi kami pernah mengajukan isbat nikah." Itu Pian tinggal mencatatkan aja lagi ke KUA. Kami sudah mengesahkan pernikahan Pian. Nah kadang itu Bu. Jar masyarakat ulun kiranya yang kami itu aja. Makanya kami Bu biasanya kalau isbat nikah ini dengan aparat desa ya, "Pak tolong ini yang warga Pian yang sudah kami isbatkan ini dianwakan lagi, dibantu untuk dikoordinir ke KUA untuk dicatatkan." Kadang itu Bu juga. Kita belum mengetahui ya mungkin di mana tadi miss-nya antara kasus yang tadi disampaikan oleh Pak Haryanto. Tapi kita berharap ini menjadi sebuah catatan ya Bu ya, sebuah catatan nanti bisa kita telusuri apakah ini di mana sehingga hal ini tidak terjadi lagi. Ya terima kasih sekali ya kepada Pak Haryanto yang sudah memberikan masukan ya Bu. Atau bisa meminta informasi ke petugas layanan kami nanti Bu yang akan disampaikan oleh sekretaris nanti di penghujung acara.
Oke, baik. Berdasarkan kasus yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Haryanto, Ibu, seandainya dalam kondisi misalnya ditolak ya dispensasinya tidak diberikan izin kawinnya, tetapi tetap melakukan pernikahan. Nah, ini bagaimana nih Bu? Jalan keluarnya. Ya, jalan keluarnya. Misal nih Bu, kita tolak bulan, bukan tidak ada alasan mendesak, tetapi kan masyarakat tetap menikah kan, tetap menikah. Maka masih ada solusinya diberikan oleh hukum yang kita sebut dengan dia bisa nanti meminta isbat nikah. Gitu. Nah, bisa sebenarnya. Nah, itu. Iya, ini misalnya dia, berarti kan kalau tidak ada dispensasi, berarti dia tidak bisa nikah secara resmi. Secara resmi, artinya kan, tapi tidak resminya menikah itu mereka kan tetap aja menikahan di bawah tangan kan. Mereka menikahan di bawah tangan, misalnya tetap menikahan di bawah tangan. Lalu bagaimana solusinya sehingga mereka ini mempunyai kepastian hukum terhadap pernikahan? Maka solusinya lagi yang diberikan oleh hukum adalah mereka mengajukan isbat nikah. Karena di isbat nikah itu Pak nggak diperiksa lagi, oh ini layak untuk nikah, tapi cuma memeriksa nanti sah tidaknya rukun syaratnya menurut Islam dan sebagainya. Seandainya nikah siri itu kedua mempelai ini mendapatkan surat keterangan ya Bu, ada ya surat keterangan dari untuk mengajukan isbat nikah Kak Bu? Iya. Nah ya, jadi untuk mengajukan isbat nikah itu ada surat keterangan pertama dari kantor urusan agama bahwa benar nikah itu tidak tercatat. Kemudian surat keterangan dari kepala desa atau lurah bahwa mereka itu sudah menikah, mereka itu suami istri, itu sebagai bukti permulaan dari hakim Bu nanti untuk pertimbangkan. Iya betul. Oke, kayaknya. Baik. Halo? Iya. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ini Bu? Ya, Bu Armah, Bunda. Oh iya, oke. Bu Armah. Iya. Apa kabar Bu? Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Ada apa nih? Oke, baik. Silakan Bu Arma. Ada dulu kan berkasus masalah nikah pernikahan. Di kampung kami itu ada loh yang nikah di bawah umur, tapi nikah apa di jarang kita tuh bawah tangan. Kan katanya umurnya ada yang biniannya kurang umur, ada yang laki yang kurang umur. Iya, oke. Apa itu sudah ada laporannya? Apa belum? Tapi soal nikah itu sudah dilaksanakan juga. Betul lah, ada yang rame-rame. Sudah beramian juga lah. Organan juga sudah. Jangan Iwan Peri organan. Iya. Pian penyanyi ke Pak. Apa tadi? Silakan. Lawan nano itu kayak apa? Lawan apa tuh kalau bercerai kalau nikah siri itu atau nikah bawah tangan bercerai itu kalau menimbulkan mata berkata talak 3 tuh apa itu masuk? Oke. Karena kan ada di bagian kantor agama juga kan di situ. Oke. Padahal kan nikah siri aja atau nikah di bawah tangan itu. Tapi sang suami itu malah kan talak 3 ikam menjana. Apa itu masuk? Kalau kita di kantor agama kan itu sudah masuk. Iya. Oke. Itu aja Bunda Neli masih banget. Oke. Terima kasih banyak Bu Arma. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Arma di panggung. Ternyata Bu memang masih ada ya. Masih ada masyarakat kita yang memang melakukan nikah siri. Ya mungkin karena usianya kurang, apakah itu si perempuan ataukah itu si laki-laki, namun tidak jaga karena dibolehkan orang juga aja, disiriakan aja ya. Iya, baik disiriakan aja. Nah, semestinya memang sesuai dengan aturan ya, meskipun usia tidak cukup, ya ada tapi jalan tetap harus ada solusinya. Nah, lalu ketika yang kedua tadi katanya Bu Armah, ketika nikah siri, nah bagaimana ketika bercerai untuk mendapatkan hak harta bersama? Oh iya. Oke, silahkan. Pertama tadi masih mengenai dispensasi. Perlu Lun sampaikan pada kesempatan ini bahwa perkara dispensasi kawin yang kami terima dari bulan Januari sampai hari ini, sampai hari tanah ini. Laut nih. Iya, di tanah laut nih. Dari Januari sampai hari ini 56 perkara.
Oke. Itu perkara dispensasi kawin. Nah, kalau perkara isbat nikah itu sampai hari ini dari Januari sampai hari ini 243. Itu isbat nikah. Oke, lebih banyak nih. Nah, kalau yang pertanyaan Bu Armah tadi untuk mengetahui ini sebenarnya sudah mengajukan perkara dispensasi atau kada ya kayak itu kalau jadi karena sudah bernikahan bener juga organ bener juga. Ramian sudah Bu. Ramian. Sampai malam pulang dari kampung juga sampai malam. Itu sebenarnya mudah aja kami cek Bu, kami Bu Neli saruan malam. itu sebenarnya nyaman aja kalau kami cek di sistem kami ketika misal kami harus mengetahui nama orang tuanya kedua-duanya, misalnya namanya Pak Setiawan, kami klik aja di sistem kami sudah kelihatan kalau memang dia mengajukan ada nomor perkaranya, ada registernya kapan, sudah putus ternyata, atau kalau tidak mengajukan tuh blank datanya Bu, nggak ada. Jadi bisa aja itu diketahui. Nah kemudian mengenai orang yang nikah siri tadi pula, lalu cerai, lalu hendak menuntut Gono gini. Nah, pertanyaannya adalah solusi yang diberikan oleh hukum ketika orang menikah siri lalu mau cerai, itu Bu dia bisa mengajukan perkara perceraian kumulasi dengan isbat nikah. Nah, kalau biasa perkara isbat nikah itu kan hanya mengadili atau memeriksa isbat nikahnya aja. Kalau perkara perceraian hanya mengadili perkara perceraiannya aja. Nah, terhadap perkara itu nikah siri lalu hendak cerai, maka itu kayak dua perkara Bu. Makanya namanya kumulasi. Perceraian sekaligus isbat nikah. Nah, atau kami isbatkan dulu cerai, langsung dicerai. Nah, jadi itu kami dua buting perkaranya, kayak dua pada satu perkara aja. Sehingga kami harus memeriksa dulu pala. Kalau yang perkara orang cerai bisi buku nikah itu kami kan memeriksa lagi pernikahannya. Nah, kalau terhadap perkara nang nikah siri tadi kami harus terpaksa harus memeriksa pernikahannya. Kami periksa pernikahannya, ini pernikahannya sah kada menurut hukum Islam, menurut peraturan perundang. Kalau sudah ternyata sah, baru kami ceraikan. Nah, lalu produknya kena akta cerai. Nah, kalau keterkaitannya dengan harta bersama, dalam peraturan undang-undang itu kan kalau yang namanya harta bersama itu Bu muncul ketika satu adanya cerai hidup atau cerai mati, sehingga pihak masing-masing itu yang hidup itu mempunyai hak separuh-separuh. Kalau itu kan dia harus cerai dulu, artinya setelah terjadi perceraian baru muncul yang namanya harta bersama, baru setelah itu bisa mengajukan gugatan harta bersama. Nah, itu dia ya. Bisa sebenarnya. Ada solusi. Ada. Nih, kadang kini kan Iya. masyarakat bulah aku jir dahulu menikah kada tercatat kayak apa yuk menhendak cerai resmi bisa sebenarnya bisa sebenarnya bisa. Iya. Namun kita ingatkan nih kepada para pendengar kita yang mungkin sudah terlanjur mungkin ya nikah siri tidak mendapatkan rekomendasi. Nah, segeralah untuk melaporkan untuk meminta isbat meminta isbat, karena bagaimanapun juga yang namanya nikah siri tidak mempunyai dokumen-dokumen yang kekuatan yang dapat diandalkan begitu ya, akan merugikan bukan hanya pada saat ini tapi juga nanti pada saat mendatang ya. Contohnya tadi pada saat cerai. Nah, ketika akan cerai tapi tidak mempunyai buku nikah, itu juga akan lebih rumit lagi. Tadi kan sidangnya akan kayak dua kali pemeriksaan kayak dua perkara Bu. Kayak dua perkara. Oke, baik. Mudah-mudahan ya masyarakat kita sudah dapat memahami ya tentang perihal dispensasi kawin ini dan juga perihal konsekuensi nikah siri ya. Kedusahgin Kepengadilan Agama pengalihan anak nikah belakasan. Nah, lebih baik menunda kan tapi untuk kebaikan dalam jangka waktu panjang ya daripada nanti kita mempercepat tapi akan merugikan di kemudian hari selamanya ya. Jadi seperti itu ya. Baik, karena ini ya kalau berbicara masalah perkawinan ya dispensasi itu kayaknya cukup seru ya Bu. Iya, cukup seru karena ini memang kebutuhan ya. Kebutuhan pokok lagi. Iya, pokok lagi jadi. Sekarang kebutuhan primer kayaknya nambah Bu ya. Iya. Iya, jadi bukan hanya sandang pangan pakan. Itu.
Tapi sayang sekali waktu kebersamaan kita Bu sudah berada di penghujung, dan itu tandanya artinya kita harus mengakhiri bincang-bincang kita di Ruang Inspirasi Pagi di edisi hari ini Selasa 7 Juni 2022. Mungkin ke statement closing nih. Sekretaris aja. Oke, silahkan Bu Nur. Kami sampaikan bahwa Pengadilan Agama Pelai hari ini sudah melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK, dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani atau BBM. Jadi kami himbau pada masyarakat, jika ada yang menemui petugas kami, ada yang meminta imbalan atau melakukan pungutan, bisa melaporkan ke nomor pengaduan Pengadilan Agama Pelai hari, bisa melalui telepon atau WhatsApp di nomor 0811 51504444. Kemudian untuk masyarakat yang ingin konsultasi ataupun ada bertanya, bisa juga melalui WhatsApp di nomor 081254598875. Nah, itu nomor layanan konsultasi. Oke, ya. Jadi sudah disediakan ya tempat untuk berkonsultasi, untuk melaporkan ya. Jadi bagi masyarakat kita yang merasa artinya ada sesuatu hal mungkin yang mungkin malu datang ke bisa konsultasi lewat WhatsApp dulu. Oke. Baik, kayaknya kita harus mengakhiri di